Cuman aku selalu nanti aku nyanyinya gimana, nanti kerjaan aku ngaruh, aku nggak dapet kerjaan gitu kan. Tapi pada saat aku pakai jilbab itu ketakutannya hilang. Terus ya alhamdulillah masih bertahan hidup sampai sekarang. Manakah janji indah itu yang dulu kau ungkap takkan terbagi yang lain. Bila memang kau ingkari, takkan ku menanti. Itu Kak Joy kan? Kak Joy Tobing kok sekarang berhijab? Itu orang ke 1030 berapa gitu yang Bilangnya, emang kalian kayak kembaran gitu ya? Aku tuh kan suka live TikTok juga ya. Terus aku pas lagi live kayak kakak minta lagu dong, lagu Semua Karena Cinta. Emang sih dari dulu emang kita dibilang mirip sih. Karena waktu itu sebenarnya aku tuh bukan kemauan aku keluar dari warnanya. Tapi kemauan siapa? Waktu itu aku mengertilah permintaan hatiku agar cinta dapat kembali di sini. Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan. Nah kalau sekarang tiba-tiba ada kasih kesempatan kamu untuk duet, siapa kira-kira yang kamu pengen? Ardhito Pramono atau si Pamungkas. Oh, kenapa pilih mereka? Karena aku suka musiknya mereka gitu. Oke. Podcast Fix Mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix Mantap. Hai Sobat Mantap, apa kabar? Jumpa kembali dengan saya di Podcast Fix Mantap, persembahan dari Media Tata Logam. Dan masih setia menemani Anda dari episode pertama sampai sekarang, sampai episode masa depan. Tetap Mas Rere dan saya Dia Mirella. Enggak kuku. Au au. Minum ya, puasa. Iya. Aduh. Iya. Dea, thank you. Terima kasih juga udah diundang. Bekasi banjir kan? Kemarin banjir. Sekarang udah enggak? Sekarang alhamdulillah aku nggak melewati karena aku pas lagi nganter anak. Oh gitu. Jadi kamu nggak kena banjir? Aku rumah aku alhamdulillah nggak kena banjir. Nggak kena, tapi ngelewatin banjir. Jalan menuju rumah aku sampai aku nggak bisa pulang. Oh gitu. Jadi kamu nganterin anak aku kan ke kosnya di Jatinangor. Oke. Terus pas pulang itu nggak bisa lewat, jadi aku nggak jadi pulang. Jadi itu bener-bener ketutup banjir akses ke rumah aku. Itu gede banget emang ya banjirnya itu ya. paling ngeri. parah kayaknya ya. Dan itu kiriman dari Bogor. Sebagai orang yang tinggal di Bogor, saya merasa bersalah gitu. Kenapa kamu yang merasa bersalah? Nggak usah Habis dong. dibilangnya banjirnya dari Bogor gitu. Ya, orang tuh suka nyalahin ya, padahal kan kenapa gitu, tapi berarti hatinya sangat baik ya. Ikut merasa bersalah. Enggak, gue bingungnya Bogor tuh nggak pernah banjir, tapi kok selalu kalau banjir dibilangnya kiriman dari Bogor. Gimana sih itu ceritanya? Karena di Bogor nggak banjir, dikirim ke bawah. bawah. Jakarta, ke Bekasi sekarang ya. Ke Jakarta, ke Bekasi, karena Bogor tinggi kan, ya gitu. Anyway, thank you banget loh sudah mau hadir di sini, meluangkan waktunya ke sini, kita ngobrol-ngobrol santuy di sini ya. Tadi teman-teman kamu udah dateng tuh, ada Sarwa, ada Nina, sekarang kamu. Aduh, aku juga makasih banyak udah diundang ke sini, seneng banget loh, apalagi pas itu acaranya berbarengan gitu, jadi kayak kita bareng gitu. Katanya nanti mau keluar single baru. Iya, aku udah keluar. Enggak, ini untuk Warna. Oh, Warna abis Lebaran. Habis Lebaran nanti akan keluar. Berarti kalian nanti kesini ya, berenam ya. Harus dong. Undang lagi kan kita. Amin, mudah-mudahan. Anyway, kamu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa sekarang? Sibuk ngurusin anak yang udah mulai gitu. kuliah. Jadi kan kuliahnya kan di luar kota ya. Oke. Jadi aku agak-agak orang tua yang agak-agak parnoan gitu. Kalau anaknya jauh pasti banyak khawatirnya. Jadi aku mondar-mandir. Mondar-mandir. Jatinangor, Jakarta. Jatinangor tuh mana sih?
Bandung sono lagi. Kamu udah mandi. Kenapa nggak dilepas aja sih anaknya? Udah gede kan? Udah, cuman gimana ya? Nalurinya masih ngerasa anakku tuh masih kecil-kecil aja. Anak laki apa perempuan? Perempuan. Oh perempuan, jadi agak berat yang lepasnya Iya, ya. betul. So dibela-belain tiap hari Jakarta. Nggak tiap hari sih, seminggu sekali lah. Seminggu sekali ditengokin Yes. ya. Terus aku juga lagi baru aja keluar single baru juga. Singlenya itu buat sinetron. Oh oke, soundtrack gitu. Soundtrack sinetron, bukan Cinta Cinderella. Oh, Ya. jadi kamu sebetulnya masih aktif ya? Masih banget. Dari dulu sampai sekarang. Oke. Anyway tadi tim aku ada yang bilang, loh itu Kak Joy kan? Kak Joy Tobing kok sekarang berhijab? Itu orang ke 1030 berapa gitu yang bilangnya. Emang kalian kayak kembaran gitu ya? Jadi gini, aku tuh kan suka live TikTok juga ya. Terus aku pas lagi live kayak kakak minta lagu dong, lagu Semua Karena Cinta. Terus banyak yang tanya, oh Kak Dea sekarang mualaf ya, katanya gitu. Oh, Jadi pasti kamu salah deh, pasti kamu salah orang nih. Salah orang, pasti salah orang gitu. Tapi emang sih dari dulu emang kita dibilang mirip sih. Oh gitu. Nah kalau Joy kan Batak, kalau kamu? Bugis. Oh Bugis, Makassar ya. Oh Makassar kan muslimnya kuat ya. Iya. Sama kayak Joy Batak kan Kristennya kuat ya. Oke. Anyway kamu menyanyi sejak kapan sih? Aku nyanyi tuh sebenarnya dimulai dari festival-festival. Dulu sering bareng Joy juga zaman dulu. Oh gitu. Cipta Pesona Bintang itu Joy juara yang kemarinnya, misal kayak seluruh Next session juara gitu. Satu itu Joy, terus tahun berikutnya aku. Oh gitu. Jadi kita dulu tuh dari ajang-ajang festival ke festival yang lain gitu. Karena kan kalau dulu kan nggak kayak sekarang ya, kita mau bikin single tuh lebih gampang ya, bisa rekaman sendiri, nulis lagu sendiri, rekaman di rumah, publish sendiri, langsung publish sendiri, video klip sendiri gitu ya. Nah kalau zaman dulu kan kita untuk memperkenalkan diri kita itu bisa nyanyi, kita harus rajin-rajin tuh ikut-ikut festival biar dilirik sama gitu, orang-orang. biar muncul di TV. Iya, sama talent castingnya gitu. Oh kan. gitu, jadi perjuangangannya lebih berat ya untuk dulu ya. Itu pun nggak bisa langsung muncul di TV. Biasanya ya mesti untung-untungan ya. Kalau pas kita lagi nyanyi ada produser yang tertarik, baru diajak rekaman. Nah siapa orang pertama yang mengajak kamu nyanyi? Yang mengajak aku nyanyi itu sebenarnya nggak suruh aku nyanyi gitu, papi sih yang semangatin. Oh, papimu musisi? Enggak, cuman dia tuh ngelihat aku tuh dari kecil ya, dari masih belum bisa ngomongnya, masih umur 2-3 tahun gitu, suka nyanyi. Misalkan kayak ngelihat lagi jalan-jalan ke Monas ya. Monas zaman dulu lihat air mancur. Terus lihat air mancur, tiba-tiba air mancur itu aku bilang jadi lagu buat aku. Jadi air mancur gitu ya. Iya, jadi lagu. Terus papi aku mikir, nih anak suka nyanyi gitu. Akhirnya di asah terus dari kecil tuh, ayo jadi penyanyi. Kalau jadi penyanyi itu gampang dikenal orang gitu kan. Terus kalau ngeliat TV, aku pengen kapan-kapan masuk di TV gitu. Jadi ya akhirnya seperti itu. Terus muat ya? Padahal dulu TV-nya kecil TV-nya ya. kecil kan? Iya ya, kayaknya terus udah gitu ya udah, terus akhirnya aku ikut festival ya, dari situ mulailah ketemu orang yang ngajak aku nyanyi. Pertama di daerah dulu, festival di daerah atau udah di Jakarta? Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. Terus aku memulainya itu dulu nyanyi aku gabung di sanggar musik tradisional namanya Tamalate. Nah, itu aku kan masih SMP waktu itu. Aku seminggu sekali nyanyi di pengantin. Nyanyi wedding. Wedding, tapi lagunya lagu daerah. Oh, daerah Bugis. Oh, dari situ ya kamu dari semakin situ. terasa. Terus ya mulai nyanyi-nyanyi secara profesional itu ya pas udah gabung di Warna. Oh gitu. Dari festival. Katanya pernah ke festival sampai luar negeri segala. Iya, itu dari festival. Jadi sebelum di Warna aku juga yang aku dikirim, aku juara 1 nasional, aku dikirim festival di beberapa kali. Festival apa itu? Dulu kan ada karaoke kontes Panasonic dulu tuh. Nah, aku mewakili Indonesia di tingkat Asia, terus juara 1 alhamdulillah. Juara 1 di sana. Itu di mana? Di Kuala Lumpur. Oh, di KL. Jadi tiap tahun tuh ganti-ganti negara gitu, ke pindah-pindah. Terus kadang
tahun berikutnya di Indonesia. Oh gitu. Oh, dari situ kamu jadi orang tahu kamu. Belum juga sih. Belum juga. Tapi di Malaysia udah mulai ini, karena kan di Malaysia itu kan dimasuk koran gitu. Jadi mulai dikenal orang di Malaysia waktu viral lah di Malaysia festival itu. Terus dari situlah ditemuin sama aku juga sebelum itu ketemulah sama orang musika namanya Rumi Aziz. Nah, beliau itulah yang pertama kali memperkenalkan aku dengan dunia rekaman. Rekaman. Itu kamu sudah di Warna atau belum? Udah di Warna. Sebelum di Warna malah. Sebelum di Warna. Jadi aku tuh sempat bikin single zaman-zaman TVRI dulu. Tapi singlenya itu tidak booming karena aku juga ya belum rezeki ya, karena kan booming juga nggak bisa semudah itu ternyata kan. Mudah. Nah, aku mulai di kontrak musika itu aku mulai nyanyi awal mulanya tuh aku nyanyi cover lagunya Nadila yang Salah Ke Aku. Oh oke. Tahu saya lagu itu. Terus abis itu musika. Itu artinya rekaman ulang gitu ya, versi kamu dulu gitu. Dulu ada namanya cover version. Jadi satu album itu semua lagunya yang udah dinyanyi nama penyanyi originalnya. Yang lagu populer dijadiin satu. Ya. Oh oke. Nah, aku nyanyi lagu Nadila waktu itu. Nah, dari situlah musika akhirnya tertarik untuk ngajak aku sign kontrak. Oh oke. Akhirnya aku bikin lagu Melayu. Lagu Melayu waktu itu udah akhirnya namanya pakai Dea Mirella pada saat, karena nama asli aku Ade Susi Mirella. Lagu Melayu, terus itu lagu Melayu di Indonesiain, kayak aku nyanyi yang waktu itu hitsnya lagunya judulnya Janji Manis. Mengapa kau lupakan itu? Bukan. Itu lagu Melayu kan? Membeku mengingatkan. Oh, I see. Aisyah. Nah, tapi kalau di versi aku, karena di Indonesia lagunya jadi Ku Kan Pergi. Oh iya, sebelum nama Kodia Mirella aku juga sempat bikin single juga dulu. Sebelum sama musika aku sama Metro Tama Record, namanya pakai Ade Mirella. Terus aku nyanyiin lagu rock, slow rock. Oh sempet. Astria Wannabe. Sebenarnya aku tuh cita-citanya pengen jadi lady rocker. Oh gitu. Iya. Nyanyi lagu apa waktu itu? Judulnya Cinta Oh Cinta. Oh, terus slow rock ya? Slow rock. Dan lagu itu akhirnya dinyanyi lagi, di remake lagi sama Inka Christie. Oke. Cuman waktu itu keberuntungan belum di kamu. Belum di aku. Nah, pas lagu Ku Kan Pergi itu ini berbarengan lah aku udah di Warna tuh. Gabung sama Warna. Gabung sama Warna. Nah, setelah Warna bikin single, ya udah mulai dikenal di situ. Gimana ceritanya? Kamu kan sudah nyanyi tuh, kok tiba-tiba gabung di Warna? Karena waktu aku single itu aku udah gabung di Warna sih. Oh gitu. Karena kita waktu di Warna itu belum ada kontrak-kontrak sebagai sama label-label belum ada. Cuman aku udah keduluan ditawarin untuk rekaman solo. Sarwana juga kan. Oke. Sarwana kan waktu itu lagu-lagu nostalgia gitu kan. Nah, aku udah desain musika. Sarwana juga udah desain sama label lain, terus ya udah pas Warna juga belum bikin, Warna terbentuk di situ, ya digembleng sama Mas Samam lah kita sebagai grup ya, karena kan susah ya kita sebagai penyanyi solo, tiba-tiba ngegrup, tapi emang aku salut sih sama Mas Samam, jadi dia tuh tidak ayo ngikutin, kan kita kan kayak aku sebagai jiwa aku nyanyi lady rocker gitu kan, dikasih lagu jazz aku apaan nih gitu kan, akhirnya kalau kita manggung tuh dibebasin nyanyi lagu yang kita mau. Pada suatu hari datanglah grup vokal dari namanya New York Voices. Terus kita dibeliin dari tiket dari Amerika. Kita khusus diajak nonton itu, dari situlah baru kita ternyata ngegrup kayak gini. Ternyata mulai suka lah lagu itu. Dari situlah Warna nyanyi lagunya Manhattan Transfer, New York Voices, udah mulai ngejazz lah. Itu dari cafe to cafe itu ya, belum rekaman ya? Warna belum rekaman, tapi kita udah nyanyi di Jams waktu itu, terus Lamborghini kayak gitu kan. Terus pada suatu hari Warna tuh akhirnya ada label yang tertarik sama Warna. Setelah ikut festival itu? Sebelum festival. Oh sebelum festival. Sebelum festival. Jadi sebelum festival kita udah di pitching sama Sony Music. Terus kita ikutlah festival di Filipina. Dan kita juara 1 di situ. Pulang dari Filipina baru kita bikin single. Itu yang Rindu Ini itu ya. Dan ternyata langsung boom. Itu karyanya siapa? Karyanya Mas Anang ya? Mas Anang. Itu tahun berapa? Tahun 9.
atau 96 ya. Hmm. Pokoknya tahun 90-an lah. 90-an ya, dan Iya. itu langsung hits di mana-mana gitu ya. Iya, terus tahun 99 aku ikut lagi festival di Shanghai. Oke, festival Shanghai apa Music itu? Festival. Kalau itu penyanyi-penyanyi yang udah rekaman semua. Jadi lawan aku tuh Siti Nurhaliza. Oh, Terus waktu itu dari Indonesia yang dikirim aku sama Alda. oh Alda Risma. Alda Risma almarhumah. Hmm. Terus di situ juga tingkatnya tingkat Asia. Terus aku di situ dapat Cooper Prize. Oh gitu, apa itu Cooper Prize? Jadi kayak juara 2 atau 3 ya aku Oh, lupa. juara Pokoknya satunya siapa? Siti Nurhaliza. Oh, si Siti. Karena dia nyanyi Melayu banget kan Oh, gitu oke. kan. Terus dia juara 1, juara Oh. 2-nya Filipina, terus aku. Oh gitu. Nah, selama kamu di Warna ada nggak sih kesan-kesan yang dalam gitu? Kesan-kesan yang dalam banyak lah ya. Kesan yang terdalam yang waktu aku keluar dari Warna dong. Oh, justru malah kesannya itu. Iya, Kenapa? karena waktu itu sebenarnya aku tuh bukan kemauan aku keluar dari Warnanya. Tapi kemauan siapa? Waktu itu aku baru berumah tangga kan. Oke. Terus mantan suami aku waktu itu bilang, kamu tuh, waktu itu aku sibuk banget memang. Hmm. Waktu itu aku sebagai solo, album aku lagi naik-naiknya yang lagu Menanti. Oh, jadi sambil di Warna kamu juga solo? Iya. Karena kamu festival-festival solo itu. Dan akhirnya aku akhirnya dibikinin single, dan single aku tuh booming. yang apa itu? Menanti. Yang- Di manakah janji indah itu yang dulu kau ungkap takkan terbagi yang lain, bila memang kau ingkari takkan ku menanti. Kayak princess gitu ya, kayak Disney ya, suaranya iya. ya, enak Jadi- banget. Jadi menanti meledak, terus mantan suami Itu aku, kan Yofi kan, projectnya Yofi ya? Oke. produknya Musika, karena Musika dan ya? itu lagu menanti yang aku pakai nyanyi di festival di Shanghai Oh, itu. oke. Itu album atau single? Single. Single ya? Uh, Nah setelah itu mantan suami aku ngerasa aku tuh terlalu sibuk karena solo booming, Solo jalan, Warna Jadi jalan. aku tuh sempet Nggak pernah di rumah. jadi sempet cuman ke rumah itu sampai Jakarta cuma nuker Nuker koper, koper doang. nuker koper terus berangkat Jalan lagi lagi. gitu. Jadi Suami komplain. mantan Suami Mantan komplain. dia bilang udah kamu kayak kamu rumah tangga kita nih kayaknya nggak ada arahnya kalau kayak gini. Pilih mana? Warna apa ini? Apa laki solo? lu? Terus Oh gitu. tapi mengarahkannya enggak, pilih warna apa aku? Apa Oke. rumah tangga? Warna apa rumah tangga gitu kan. Pada saat itu kan pingin punya rumah tangga yang Yang sakinah, sakinah. Masih Tapi- pengantin baru ya. tapi Warna juga sakinah gitu ya. Warna berjuang dari ya Nol. ampun, dari nol, dari aku naik bis bareng Sarwana, jalan kaki, latihan gitu kan. Itu berat banget sih, terus terang itu hal yang Untuk paling- melepaskan itu. untuk melepasin itu. Tapi ya akhirnya waktu itu aku mengumumkan, akhirnya aku bilang mau Warna, terus mengumumkan aku keluar itu pas Hari Musik Nasional tanggal 9 Maret waktu Sedih itu. banget. Terus aku tuh ngomong keluar dari Warna depan wartawan, tapi tangan aku dipegangin sama anak-anak Warna. Oh ya Tuh, ampun. aku keluar dari Warna gitu kan. Terus dikuatin lah sama anak Warna. Jadi biasanya kan ke satu grup keluar karena ketidakcocokan. Iya, ketidakcocokan. Tapi kalau aku sama Warna sebenarnya masih hatinya masih di situ, tapi aku harus ninggalin. Harus Warna. pilih salah satu. Iya. Terus ya udah, itu sih yang paling ya keputusan yang buat Sangat aku berat gitu ya. sangat berat, dan aku sesali sih. Dan Aku sesali. nyesel banget ya. Tapi kan karir solonya masih jalan ya. masih jalan. Tapi dari situ justru aku tuh jadi kayak kehilangan pegangan untuk nyanyi gitu. Jadi aku malah kayak nggak tahu harus berbuat apa, kayak nggak punya gairah untuk bikin karya, bikin solo. Jadi aku orang kan banyak yang bilang Dea keluar dari Warna pingin solo. Padahal aku malah nggak bisa berkarya setelah aku keluar dari Warna, karena aku nyesel. Setelah itu juga aku kena rumah tangga yang aku belain itu ternyata juga nggak bisa aku pertahanin, pisah juga gitu kan. Terus
Dan yang paling bikin aku nyesel, Warna juga harus struggle gitu begitu aku keluar dari Warna. Tanpa kamu ya. Tanpa aku, mereka tuh ternyata susah banget gitu kan, harus memulai lagi semuanya. Kayak aku tuh, ya ampun, aku ngerasa bersalah banget sama teman-teman aku. Ibaratnya separuh jiwamu gitu ya. Aku tuh waktu keluar dari Warna tuh sempet tiba-tiba nangis, telepon Nina sama Ria, Ning, Ria, aku nangis, aku lupa koreonya Warna. Terus mereka datang ke rumah gitu, walaupun aku udah keluar dari Warna. Oh gitu, sebaik itu ya teman-teman kamu ya. Jadi waktu itu walaupun aku udah nggak di Warna, tapi aku tetap masih satu keluarga sama Warna gitu. Jadi misalnya nih, pas aku udah nggak di Warna, terus mereka udah personil yang lain ganti, udah ada yang gantiin aku, ganti Nina, aku masih ngumpul sama Warna. Misalkan mereka Natalan gitu ya, kita bikin acara tuker kado di rumah siapa, ikutan juga gitu. Jadi hubungannya masih baik lah. Emang berapa lama kamu vakum di Warna? Lama Ya? Kan aku keluar dari Warna tuh 2004 kalau nggak Itu salah. sudah berapa lama jalan Warna? Warna kalau sekarang ini aja Warna udah 32 tahun ya. Maksudnya aku udah jalan udah Warna kan dari tahun 90 sampai 10 tahun lah. 10 tahun jalan bersama, Iya. perjuangannya luar biasa, tiba-tiba kamu misah. Iya. Terus kamu misah itu berapa lama kamu solo karir itu? Aku lama, sampai baru kemarin tahun 2020 lagi kan kita balik lagi di Warna. Jadi hampir 20 tahunan Iya. kamu pisah. Sedih banget ya. Awal-awalnya sedih dan ya aku bener-bener breakdown banget di situ ya. Maksudnya kayak yang banyak orang yang nggak tahu, aku tuh kayak menarik diri dari dunia entertainment. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena udah nggak ada gairah gitu untuk ya. nyanyi. Jadi aku nyanyi tuh cuman untuk kerja nyanyi di sini, ya udah nyanyi. Oh gitu. Tapi untuk karya, aku mau bikin ini, aku mau bikin single ini sih nggak ada. Nah, di situ kan kamu Warna kamu tinggalkan dan ternyata rumah tanggamu gagal. Kenapa kamu nggak comeback ke Warna cepet-cepet gitu waktu itu? Ya nggak mungkin lah, aku bilang ayo dong panggil aku lagi, kan nggak mungkin. Oh nggak mungkin, kan saudara kamu, keluarga kamu, harusnya nggak apa-apa tapi kan dong. mereka udah punya punya pengganti kalian ya. Dan aku juga, dan mereka juga udah enjoy dengan grup itu. Dan- Cuman kan ya aku masih suka bantuin mereka lah. Misalkan ada salah satu dari mereka nggak bisa nyanyi, Kamu yang masuk. Dan gitu. itu mengobati kerinduan aku sih sama Oh Warna. gitu. Terus mereka pernah bikin tribute untuk Rinto Harahap, bikinnya cover. Kita nyanyi, aku salah satu ikutan nyanyi di situ. Jadi tetaplah kalau untuk hubungan kerja, nah kayak yang kita waktu itu ngisi di Sanggar Kartun kartun TV waktu itu. Itu kan aku udah keluar dari Warna, tetap diajak sama Koko Steven. Jadi gitu. tetap ada hubungan kerja dan pertemanan masih baik gitu. Oh iya sempat. Jadi selain begitu keluar dari Warna, kamu solo, tapi juga menjajal dunia lain seperti dubbing. Sebenarnya dubbing itu diajak sih, karena diajak. kayak Koko Steven itu. Jadi setelah project itu selesai, udah nggak lagi? Nggak lagi. Oh, oke. Karena nggak tahu gimana caranya, karena nggak kenal Tapi orang kita dalamnya. pernah juga satu project waktu itu, tapi kamu jadi penyanyi soundtracknya waktu itu film. Saya sempat main film bareng Aryo Wahab. Oh, Biarkan Bintang Menari. Dan kita kan promo ya di Trans TV. Iya benar. Ya, itu kamu soundtracknya aja ya? Aku soundtracknya, aku yang nyanyi soundtracknya. Itu tapi tahun 2000 berapa? Itu kamu udah solo ya? Udah. Oh oke. Udah solo. Jadi aku solo tuh dari sebelum Warna juga, waktu masih di Warna aku juga udah solo. Oke. Gitu. Oh, nah jadi selama kamu vakum di Warna, kegiatan kamu apa selain nyanyi solo? Nyanyi aja. Nyanyi karena emang aja. rezekinya di nyanyi ya. Jadi oke. nyanyi, tawaran nyanyi show masih ada. Masih ada? Cuman kan aku tidak punya passion untuk bikin solo, bikin karya tuh nggak ada. Karena memang sebetulnya cinta kamu tuh di Warna gitu ya? Bukan apa, ada rasa ini juga sih, rasa bersalah juga sih. Kesulitannya apa sih? Kalau misalkan kamu nyanyi solo dengan nyanyi grup, perbedaannya apa? Perbedaannya, kalau bergrup tuh lebih seru ya di atas panggungnya, karena kita bisa rame-rame gitu, di atas panggung rame gitu kan. Cuman kesulitan kalau ngegrup itu ya kita harus benar-benar beda cara nyanyinya sama pada saat kita nyanyi solo gitu. Enak mana? Enak dua-duanya. Aku tuh termasuk orang yang suka nyanyi banget loh. Jadi
Jadi aku tuh ternyata aku baru sadar aku tuh suka banget nyanyi. Jadi aku Gitu. tuh nyanyi itu kalau aku nyanyi aku happy. Oh gitu. Jadi aku kalau ditanya enakan mana, aku suka Semuanya dua-duanya. Suka. enak gitu ya. Pokoknya kalau nyanyi enak aja gitu ya. Oke. Iya bener loh, aku tuh kalau nyanyi tuh kayak happy gitu, kayak seneng gitu. Walaupun tingkat kesulitannya beda antara grup sama ini. Katanya cuannya juga beda kalau grup sama solo. Nah kalau cuannya ya banyakan solo sih. Cuman kan kita kebersamaan kita tuh seru di atas panggungnya, terus bikin karya, kita bikin satu lagu tuh jadi berbeda, itu kan feelingnya beda ya. Mungkin karena seni ya, jadi kita lebih ke feeling sih daripada cuannya. Cuan juga penting sih. Cuan juga penting, cuman gimana ya, bingung juga ya. Gitu ya. Nah, kamu kan bertahun-tahun tuh di Warna. Tapi sering kalau ada kelompok paling 1-2 kali muncul terus bubar. Sementara Warna sampai akhirnya sampai 30 tahun ada. Iya. Nah itu tips-tipsnya apa untuk bisa menjaga kelanggengan itu? Bahkan kalian yang sudah keluar akhirnya masuk lagi dan Iya. diterima dan eksis Itu kayak lagi. itu jodoh ya kayaknya ya. Ya, Aku ngerasa loh kok kita kayak di luar nalar aku dulu kalau bakal balik lagi di Warna dan sama Nina juga gitu kan. Ya mungkin ya itu karena kita tuh lebih ke hubungannya tuh udah lebih dari pertemanan ya. Kita udah kayak ngerasa keluarga. Udah jadi kayak Warna itu milik kita bersama, bukan pengen udah nggak ada jiwa tuh gue pengen lebih, aku pengen lebih lebih menonjol daripada yang lain, udah nggak ada kayak Udah gitu. nggak ada ya. Kita pada saat di Warna ya Warna. Itu pun pasti ngelewatin karena kita udah ngelewati fase-fase yang selama 30 tahun lagi aku sempat keluar, Nina sempat keluar, akhirnya sampai ke sini ya mungkin itu juga sih pengalaman juga ya, pengalaman yang udah kita lalui akhirnya bikin kita sadar kalau kita begini tuh nanti jadinya seperti ini gitu loh. Kalau kita terlalu ngekang, kalau dulu kan Warna strict banget ya, pokoknya latihan harus berlima, kalau soundcheck harus 5-5-nya, kalau manggung harus berlima, kalau yang ketat ya Bu, ketat banget, dan itu bikin kita tuh nggak nyaman gitu. Itu pengalaman ya. Terus akhirnya di sini pada saat kita udah sama-sama bertumbuh menjadi lebih dewasa, ya kita jadi sadar bahwa oh itu jadi kayak kita punya tanggung jawab sendiri untuk Warna gitu loh. Kalau dulu kan, ngapain males latihan, males. Nah ini kita sendiri, ayo latihan gitu. Kitanya lebih, ya, udah makin dewasa. Udah makin dewasa. Oke. Gitu. Makin ngerti tanggung jawab masing-masing. Iya, terus ya? egonya juga udah mulai tidak seperti dulu. Turun. Waktu Usia ya Bu. Usia, nah itu dia. Usia, kematangan usia tuh penting gitu. Nah sekarang kamu bergabung lagi kan? Iya. Jadi Warna jalan lagi, lebih rame? Lebih seru? Lebih seru banget, jadi kayak dan sekarang kan Warna kan jadi berenam tuh ya, jadi bener-bener tuh lebih rame. Kalau kita latihan tuh lebih banyak ketawa-ketawanya, jadi kayak buat kita healing ya kalau ketemu Warna. Jadi kayak aduh kita belum ngumpul nih, jadi kalau ketemu Warna tuh bawaannya happy, kita makan-makan bareng, terus cerita-cerita apa aja yang udah kita laluin selama seminggu ini, cerita tentang keluarga. Jadi kita kayak punya rumah untuk ya kita inilah kita kalau mau cerita, mau ya lebih seru aja gitu. Udah keluarga sih ya. Iya. Nah untuk solo sendiri sampai sekarang kamu masih dan mau keluarin single? Udah keluar. Udah tinggal lagunya udah keluar, sinetronnya udah tayang. Oke. Lagunya tinggal tunggu keluar sih. Oh gitu. Tayang di mana? Tayang di MDTV. Oh MDTV. Ya. Lagunya kayak apa? Masih Lagunya- masih genre kamu seperti biasa melo-melo gitu. Melo tapi lebih ke ke anak-anak sekarang nyanyi lah. Oh gitu. Terus belting, terus tinggi banget. Itu aku ngerasa aku masih bisa tinggi suaranya, jadi Tinggi banget. tinggi banget. Coba Ya, dong. tapi Pengen tahu kan? Pengen tahu nggak? Pengen tuh. jangan dulu deh. Enggak, sih aja refnya. Aduh, gue lupa ya. Kan besok udah keluar. Nih. Tapi itu bagian terakhirnya tingginya, tapi nggak usah bagian tinggi ya. Iya. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah rasa. Gitu apa ya? Iya. Judulnya Terluka. Terluka. Waktu itu kamu nyanyiin soundtrack yang film itu apa judulnya? Yang duet Biarkan sama Bintang Menari. Iya, Biarkan Bintang Menari. Itu aku ikut main di sana kan. Iya. Waktu itu promo juga kan di Trans segala Iya, macam. iya. Coba dong nyanyiin Kangen Saya dengan lagu itu.
biarin Nadia kan Iya, konser soalnya udah lama. dia main di film itu, Iya, kan? jadi harus Mas harus Rere ya? harus Ki. Dulu jadi apa Pak Guru? Apa? Enggak, jadi mahasiswa saya. Oh jadi mahasiswa, oh iya ya, masih muda ya waktu Iya, itu masih ya. muda. Kan waktu itu masih kenceng, Bu. Temannya Aryo ya berarti ya. Temennya Aryo, terus temennya ini Ladia. Oh, Ladia. Hai Aryo, Ladia. Coba dong. Mengapa? Mahasiswa. Nah, udah? Oke. Kalau Iya, gue oke. pikir jadi guru ya. Mengertilah permintaan hatiku agar cinta dapat kembali di sini. Bagus banget. Oh, Lagunya bagus, Andi Rianto yang iya. bikin. Oh, kan. suara kamu juga bagus banget. Dan saya nggak sih lagu-lagu aku tuh masih didengerin sama anak-anak sekarang. Oh gitu ya? ternyata. Emang iya kok, aku juga masih suka dengerin, tapi aku lebih Iya. suka yang kemanakah? Iya, Dan nanti. ada lagi kan, satu lagi? Meski waktu datang dan berlalu sampai kau tiada bertahan, semua takkan mampu mengubahku. Hayalah kau yang ada di relungku. Cia. Seneng ya kalau puasa-puasa dengerin suaranya dia langsung pengen buka. Kok gitu? Nikmat soalnya. Ya. Jangan sampai batal dengan Jangan suara sampai aku ya. batal ya. Nah, turning point Dea dalam hidup tuh apa sih sebetulnya? Turning point dalam hidup. Kan nyanyi, bergrup, bersolo. Nah sekarang turning point-nya apa? Turning point-nya sih ya hidup itu harus dijalanin terus ya. Oke. Terus percaya bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, seberat apapun itu, kalau kita tetap ngejalaninnya dan gak putus asa, pasti ada hal yang pelajaran yang bisa kita ambil dan itu baik buat kita. I see. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Jadi Tuhan itu kadang memberikan kita masalah, cobaan itu untuk membuat kita lebih kuat. Lebih kuat ya, lebih baik tentunya Iya, ya. contohnya aku kemarin waktu keluar dari Warna breakdown banget, terus tiba-tiba ada waktunya aku jalanin dan setelah beberapa puluh tahun aku back to Warna lagi, terus mulai bikin single lagi gitu. Jadi kayak balik lagi semuanya. Gitu. Jadi itu adalah lika-likunya hidup ya Lika-liku sebetulnya. hidup, Dan iya, itu akan betul. membuat kamu semakin matang ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong setelah lama gitu Dea nggak nongol di TV gitu ya. Terus lihat kamu sekarang berhijab sejak kapan? Dari 2016 sih. Oh, Itu oke. juga tiba-tiba banget sih berhijabnya. Jadi pada suatu hari tuh aku ditimpa masalah lagi kan, Oke. yang aku ngerasa itu berat banget buat aku. Jadi aku tuh waktu itu sempet hamil, terus punya anak aku tapi lahir prematur dan Oke. gak bisa diselamatin gitu kan. Oke. Itu aku tuh sempet sama Tuhan bertanya, Tuhan kenapa sih kok aku selalu masalah aku tuh kayaknya berat banget, kok aku padahal hidup aku lempeng-lempeng aja loh Tuhan, kayak gitu, kayak komplain sama Tuhan, kayak aku lempeng-lempeng aja, aku nggak pernah ngaco-ngaco gitu, nggak pernah ngelakuin hal yang negatif, tapi kenapa aku tuh kayaknya berat banget sih hidup aku ini gitu. Terus ada seseorang yang bilang bahwa tiba-tiba di DM aku sama orang, dia bilang bahwa kalau anak yang aku nggak selamat itu nanti akan nungguin aku di surga, tapi harus taat dulu, menjalankan semua perintah Tuhan, semua jangan ada nggak jalanin gitu. Apa ya aku bilang gitu, waktu itu aku mikir aku sholat iya, puasa iya, zakat ya udah aku jalanin, apa yang belum, ternyata aku belum berhijab. Waktu itu belum punya jilbab. Oh, oke. Cuman punya jilbab cuman buat kalau ada acara-acara Ramadan doang, cuman punya dua. Terus akhirnya aku pakai, dan pada saat aku pakai hijab itu kok aku ngerasa kayaknya tenang. Padahal dulu-dulunya nih sebelum aku pakai jilbab, aku sih udah pingin gitu, kayak ada keinginan, aku kapan ya pakai jilbab gitu. Cuman aku selalu nanti aku nyanyinya gimana, nanti aku kerjaan aku ngaruh, aku nggak dapet kerjaan gitu kan. Tapi pada saat aku pakai jilbab itu ketakutannya hilang. Terus ya alhamdulillah masih bertahan hidup sampai sekarang. Oke, luar biasa. Tapi memang sih pakai hijab itu adem. Di rumah aku ada hijab, aku pakai, ya Allah adem. Kemarin
dengerin mama nggak? Dengerin mama nggak? Untung Oh iya, nggak ada. ngomong-ngomong Untung soal nggak ada. ngomong-ngomong biarkan bintang menari, aku masih ingat ya kamu keribut itu ya. Iya. Oh, aku ingat. Ingat kan? Pak Guru, iya. Iya, tapi udah bondol sekarang. Udah lama banget itu 2000 berapa? 2002 itu. Iya, 2002. Sekarang 2025, 23 tahun, Bu. Oh iya, 23 tahun. Wajar kan kalau sekarang kamu bilang kamu jadi Pak Guru ya, wajar. Iya, benar-benar. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau dibuat film tentang warna, siapa sih yang paling pantas meranin kamu? Yang pantas meranin aku. Harus penyanyi bintang film. Iya, nggak ngerti. Kalau warna itu pasti musikal ya. Heeh. Yang pantas meranin aku Ziva. Oh, kenapa kamu pilih Ziva? Pertama Ziva tuh kecil kan anaknya ya. Kayak kamu juga. Terus Dulu kamu kecil ya? Dulu aku kecil. Sekarang Kecil tapi melebar. Oke, Ziva. Terus, kan suaranya juga tinggi. Imut-imut gitu kan. Kan dulu kan kalau warna tuh dulu aku tuh kayaknya yang cute gitu ya ininya ya. Kalau Ria seksi, aku cute gitu kan. Ziva. Oh, Ziva Terus ya. dia juga nyanyi lagu Menanti. Dia remake lagu Oh Menanti. iya, suka aku denger di kalau di mobil gitu, tiba-tiba lewat ya dia lagu gitu, Iya. versi dia. Iya. Waktu itu aku sempat, ini siapa kok beda gitu kan? Iya. Karena biasanya kan Dea kan agak melengking-lengking gimana ini kok sama tapi versinya tapi, beda gitu. kritik Iya ada juga. kritiknya. Begitu gue cek, oh iya si Ziva penyanyi baru itu Iya. gitu. Oke. Nah, Dea, kalau misalkan kamu udah di warna lama ya. Nah, dari sekian teman-teman kamu itu, siapa sih yang paling nyebelin menurut kamu? Kenapa nanya nyebelin? Iya nggak apa-apa. Pengen aja tahu. Susah ya, karena nyebelinnya kadang-kadang ganti-gantian. Oh gitu. Jadi semuanya nyebelin ya. Ya, yang paling aman sih Koko ya. Tapi enggak lah, Koko juga kadang-kadang nyebelin. Koko maaf, ntar aku dikasih pecahan yang susah. Semuanya beda-beda nyebelinnya Oke, gitu. jadi kadang juga kamu sebel sama semuanya gitu ya? Enggak sih, enggak sebel sama semuanya. Ya, kalau sebel-sebel semuanya aku bisa keluar lagi dari warna. Kalau yang paling baik siapa? Paling baik Ibu Pendeta lah, Ria Warna. Oh, Ria Warna sama apa? Sarwana. Oh, Sarwana perasaannya halus banget. Oh gitu. Sarwana tuh bisa dibilang bestie aku dunia akhirat deh kayaknya dia. Gitu. Deket banget ya? Iya, karena aku bener-bener tuh yang ngejalanin aku ngejalanin sama Warna berangkat bareng naik bis jalan kaki itu bareng sama Sarwana. Sama Ria juga. Sama Ria. Nah, kalau Ria kan adem gitu ya. Tempat aku tuh kalau curhat Ria. Karena Ria itu karena dia basicnya pendeta kali ngomong sama dia tuh kayak curhat sama dia tuh yang oh iya Mbak, iya kayaknya adem gitu. Jadi Ria tuh juga jadi saling mengayomi ya satu sama lain ya. Nah, kamu sudah bersolo karir dan sudah duet dengan siapa aja selain sama Arya waktu itu? Aku duet sama Aryo. Aku pernah sama Ryan Pono pernah di single di albumnya Ibu Dian siapa gue lupa namanya. Dian apa sih? Dian HP. Iya. Terus pernah juga sama Teddy Aditya dulu. Tapi itu kayaknya nggak itu keluarnya untuk lingkungan tertentu jadi di Makassar waktu dia masih SMA apa kalau nggak salah. Masih udah lama banget ya? Udah lama banget. Duet ya itu aja sih. Nah kalau sekarang tiba-tiba ada kasih kesempatan kamu untuk duet siapa kira-kira yang kamu pengen? Siapa ya? Adi Bing Slamet gitu? Enggak dong. Enggak dong. Cari yang muda. Siapa? Kan ada tuh Nat King Cole. Aku maunya muda dong. Oke. Ardhito Pramono atau si Ardhito Pamungkas. Oh, kenapa pilih mereka? Karena aku suka musiknya mereka gitu. Okay. Terus kalau Pamungkas aku suka lagu-lagunya. Emang asik banget ya Pamungkas. Jadi aku ya? tahu mereka tuh dari anakku dong. Oh gitu. Jadi anakku tuh suka muterin tuh kan yang dia yang Gen Z setuju gitu kan. Jadi aku suka denger lagunya, aku suka lagu-lagunya. Jadi kalau
dikasih kesempatan duet, aku mau duet sama Pengen mereka. sama mereka ya. Mudah-mudahan nanti ada ya kesempatan untuk duet sama mereka ya. Didoakan. Ini bulan Ramadan loh, makbul doanya. Amin. Idola kamu siapa sih? Idola aku, penyanyi. Nicky Astria lah. Nicky Astria. Dia yang mempengaruhi cara bermusik kamu. Iya, jadi aku tuh dulu belajarnya pakai kaset Nicky Astria. Oh gitu. Makanya kamu melengking tinggi ya suaranya ya. Iya. Oh, oke. Terus aku tuh kalau dia bagian tingginya aku bilang, aku nggak nyampe, aku ulang sampai tuh kaset melewat-melewat aku ulang. Oh. Sampai nyampe. Dulu Sampai kita kan nyampe. latihannya pakai kaset ya. Iya benar. Nah, pernah kan ngalamin Iya, kaset pakai pakai pensil digulung-gulung gitu. Heeh. Oke. Iya, itu kaset Nicky Astria. Nah, itu kalau musisi lokal. Kalau musisi internasionalnya? Internasional aku suka Regine Velasquez. Oh, oke. Oh, Regine. Coba dong nyanyi lagunya Regine. Karena Apa aja jadi kayak kontes nyanyi. Nggak Lagunya apa-apa. Regine tuh yang dia nyanyi pernah lagu ini nih. Yang duet sama itu ya? Siapa? Regine? Kalau duet kan susah. Oh, Ini oke. ada dalam solonya dia. Mm-mm. But you were there. You were everything I never seen. You woke me up from this long and endless sleep. I was alone. I opened my eyes and you were there. Gue berasa dengerin Regine loh, suaranya bagus banget. Gue tuh kalau suka sama penyanyi bisa gue contek Iya, abis-abis. iya. Astri aja bisa aku contek. Coba. Enggak beneran, tadi mirip banget sama Regine. Kayak berasa gue dengerin Regine. Oh, Coba gitu ya? sekarang Nicky Astria. Di kananku cinta penuh bermadu, di kiriku racunmu. Kalimat sakti yang mana untukku? Dapatkah membuat pilihan agar kita dapat bersama? Nah, kamu tuh sebetulnya genrenya apa sih? A-pop, slow rock, dangdut main juga? Dangdut bisa. Oke, coba dong pengen denger dangdutannya. Tapi banyak yang komplain kalau aku nyanyi lagu dangdut. Nggak apa-apa, coba. Yang pakai cengkok-cengkok dangdut dong. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Apa tuh? Lupa. Janganlah lupa. Bukan gitu. Gimana? Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja airnya. Na 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 na. Ya, enak. Ada dangdutnya, dangdut pop gitu, enak Iya, banget. Aku kalau dangdut pasti udah dia nyanyi dangdut deh. Enggak, bagus kok, bagus ya, bagus banget. Terus aku suka Celine Dion juga. Oh, Celine Aku dari Dion. Celine Dion tuh aku belajar beltingnya. Oh, Karena dia gitu. banyakan belting kan. Celine Dion tuh apa All By Myself itu ya? Iya. Itu ada penyanyi Indonesia juga nyanyinya All By Myself. Oh ya? Caca Handika. Hah? Itu lagunya gini, masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri ya kan? Iya. All by myself kan? Masak sendiri. Asik. Ada lagi yang ingin tanya, Eva mau nanya enggak? Siapa? Sebelum gue kasih pertanyaan lagi nih. Oh, banyak ya pertanyaannya. Ada 7. Oh iya, setuju. Udah masuk ke pertanyaan berikutnya? Oke, saya akan bertanya 7 pertanyaan ya, tapi kamu harus menjawabnya secara spontan ya. Aduh, Ah. kosan. Nasional atau internasional? Nasional. Nasional. Acting atau presenting? Acting. Bener ya? Salah. Sebentar. Itu buat, bener kok, Dea. Oh, Ya udah ganti. Aku juga bisa. ya udah, oke. Pertanyaannya semaunya gue. Oke. Festival atau show tunggal? Festival. Konser bareng Warna atau konser solo? Warna udah pernah solo. Warna udah pernah konser, jadi maunya solo. Oh, maunya solo belum ya? Belum, Kalau solo. konser solo belum ya? Oke. Lagu pop atau jazz? Pop. Lagu pop, oke.
luar daerah atau di dalam kota? Dalam kota. Dalam Takut kota. naik pesawat apalagi kalau lagi hujan. Doanya kenceng apalagi umurnya udah umur segini ya, Bo. Duda atau perjaka? Hah? Emang statusnya single? Single. Oke. Duda atau perjaka? Perjaka. Perjaka. Nggak tahu diri ya. Biayain atau dibiayain? Dibiayain. Ini biasa perjaka biasanya kita yang biayain. Kan ada perjaka yang tajir ya? Tajir. Yang tinggi-tinggi aja dulu mimpinya ya nggak sih? Naik haji atau dinaikin Pak Haji? Naik haji. Puasa. Puasa. Sebulan penuh puasa. Oke, nyanyi religi atau nyanyi pop? Pop. Pop ya. Kamu nggak pengen bawain lagu religi? Aku bikin religi. Oh, udah bikin. Cuman kalau religi aku tuh lebih ke buat Tuhan kan, jadi aku mesti khusyuk banget. Oh gitu. Untuk saat ini lebih suka bawain Aku lagu pop. baru bikin religi juga. Oke. Aku nanti keluar tanggal 18. Oh single gitu. religi. Kamu masih aktif ya? Masih produktif ya? Sekarang oke. kan aku bilang bikin single gampang. Heeh. Itu aku produksi sendiri. Oh gitu. Bener, aku tuh baru pertama kali ngerasain jadi produser gimana. Jadi aku produksi rekaman sendiri, ngehubungin arrangernya sendiri, terus aku rekaman, terus aku masukin ke agregator sendiri. Oh gitu. Seru. Nah, tadi kamu bilang konser bareng Warna atau solo, kamu minta solo karena Warna udah sering ya? Karena udah pernah. Udah pernah. Konser tunggal ya? Oh. Aku udah pernah ngerasain adrenalinnya ke konser bareng Warna. Oke. Aku kan orangnya suka tantangan ya. Oke. Kalau solo kayak gimana gitu. Oh belum ya sekarang ya? Oke. Harapannya semoga secepatnya ya. Amin. Oke. Terus apalagi tadi perjaka atau duda, kamu pilih perjaka. Kenapa? Katanya duda lebih lihai. Lebih ke ini aja sih. Sebenarnya sih kalau yang dapetnya duda juga nggak apa, tapi kalau ada yang perjaka yang suka mau, kenapa enggak gitu. Maksudnya kita tuh kalau kenapa ya gue juga bingung ya. Tapi Pokoknya enak aja. Enggak, bukan masalah itu, tapi aku sebenarnya nggak kepikiran ke situ sih. Udah kelamaan sendiri nggak kepikiran, maksudnya nggak kepikiran mau cari jodoh gitu. Kamu berapa lama single, Mom? Aku dari tahun 2013. Oh 2013, sudah 10 tahun lebih ya? Enggak, 2014. Oh oke, ya 10 tahun lebih ya? Oke, enjoy kamu menjalani sendiri? Dan aku ngerasa lebih happy sih. Lebih happy ya? Iya. Anak kamu berapa? Anak aku satu. Satu, yang sekarang ini kuliah. Oke. Nah, kamu wanita Bugis sih ya? Emang nggak ada yang deketin selama 10 tahun itu? Ya, laut. Enggak, katanya wanita Bugis maharnya mahal gitu. Oh gitu ya, mahar. Bener nggak sih? Ya mungkin di beberapa kayak gitu, cuman aku bukan yang menganut itu sih. Oh gitu, oke. Nah harapan kamu untuk ke depan kira-kira apa? Baik dalam hidup kamu, karir kamu, keluarga kamu. Kalau keluarga, aku ngarepin aku berhasil membesarkan anak aku, ngeliat anak aku sukses dengan pilihan hidupnya dia apapun itu, entah karir, entah nanti jodohnya dia. Pokoknya dia hidupnya bahagia untuk anaknya, untuk keluarga ya. Untuk karir, aku ingin tetap berkarya terus sampai ya sampai nggak bisa berkarya lagi. Sampai semaksimal mungkin selama aku masih punya suara yang dianugerahi sama Tuhan ke aku akan tetap berkarya, bikin karir. Jadi nggak ada istilah terlambat, karena dulu sempat menarik diri dari entertain. Nah sekarang nih aku mulai lagi untuk mulai bikin produktif lagi. Oh gitu ya. Kira-kira nih kalau Tuhan kasih kesempatan kamu untuk memulai hidup yang baru, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dari kisah hidup kamu yang dulu dan sekarang? Gak mau bucin aku. Oh kamu menderita karena bucin ya? Ih, aku tuh bener-bener menyanyikan, gak mau menyanyikan masa muda lah. Maksud aku terlalu bucin sampai mau keluar dari Warna gitu ya. Pokoknya masa muda. Itu perjuangan yang luar biasa ya buat kamu ya? Iya, buat aku itu. Dan itu penyesalan yang luar biasa juga buat kamu? Iya. Oh oke. Penyesalan buat aku. Jadi ya aku mau pokoknya aku mau, kalau aku memulai hidup baru, aku akan menggunakan masa muda aku seproduktif mungkin.
Oke. Ya, oke. Sebelum berakhir, mungkin kamu ingin memberikan pesan atau sesuatu yang ingin kamu sampaikan untuk pemirsa Fix Mantap, sobat-sobat mantap di sini? Iya, sobat-sobat mantap, dari kisah aku ini yang berlika-liku itu ya. Ya, pesan aku seperti tadi aku bilang bahwa setiap masalah hidup yang kita lalui itu dilalui aja dengan sabar ya, karena kan Tuhan tuh menyayangi orang-orang yang sabar ya. Terus tetap berpegang teguh bahwa Tuhan tuh tidak akan memberikan cobaan melebihi dari apa yang kita mampu. Jadi dan cobaan yang Tuhan kasih seberat apapun itu adalah pasti ada hikmahnya sendiri, dan itu untuk menguatkan kita lagi di masa depannya, ke depannya lagi. Jadi begitu ada masalah lebih berat, udah pernah gitu. Jadi dijalanin aja lah gitu. Jalanin, dinikmati. Karena Tuhan sayang sama kita. Oke, luar biasa. Nah, berarti kamu ini profesinya emang pure seorang penyanyi ya? Nyanyi. Ada usaha? Usaha kemarin udah sempat bikin buka kayak flat burger gitu lah di daerah aku di Bekasi. Baru belajar. Oh, sampai sekarang masih jalan? Masih. Oh, oke. Oke, Fix, seorang Dia Merala adalah berprofesi sebagai penyanyi ya, baik penyanyi solo maupun penyanyi grup. Ya, karena aku suka banget nyanyi. Suka nyanyi ya? Suka banget. Oke. Dah, itu dia Sobat Mantap. Ya, kali ini ya kita bincang-bincang bersama Dia Mirela, dan ternyata banyak sekali cerita-cerita yang cukup mengharukan, cukup menginspirasi ya, dan cukup menghibur untuk kita semua. Oke, kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Gak kuku, au au.